Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelum kami menutup sidang senat luar biasa ini, izinkan kami para anak-anak kami, para alumni Stiba Makassar angkatan ke-7, baik di ikhwan ataupun di akhwat, putra dan putri. Wasiat Allah kepada seluruh umat manusia, yaitu wasiat untuk bertakwa. Wasiat untuk bertakwa karena takwa adalah bekal yang terbaik di mana saja kita berada. Anakku sekalian, insyaallah akan berangkat menuju tempat-tempat tugasnya. Di mana saja Anda berada, maka bekal yang paling Anda butuhkan adalah takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja Anda berada. Anak-anakku akan meninggalkan lingkungan yang mungkin bagi kita relatif kondusif menjaga keimanan kita. Anda akan berada di tempat yang mungkin belum sepenuhnya faham akan agama. Maka bertakwalah kepada Allah dan tunaikanlah hak-hak dari mereka-mereka atas apa yang telah Anda dapatkan, yang telah Anda pelajari dari ilmu yang sangat mulia ini. Takwa adalah pakaian yang terbaik, libasut taqwa adalah pakaian yang terbaik. Jangan pernah tanggalkan pakaian ini, terus kenakan, karena dialah yang akan menjaga Anda dan akan menjadikan setiap perbuatan Anda dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa yang terpenting bagi seseorang dari apa yang dimilikinya adalah keberkahan. Ilmu kita tidak banyak manfaatnya walaupun banyak kelihatannya jika tidak berberkah. Bahkan mungkin ilmu yang menurut sebagian orang sedikit, namun ketika berberkah insyaallah akan memberikan banyak manfaat kepada umat. Maka banyaklah minta kepada Allah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat dan keberkahan. Kata Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku berberkah di mana saja aku berada. Kata ahli tafsir, nafa'an lil ghair, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada selainnya. Ilmu yang berberkah insyaallah dia akan menjadikan Anda mulia di dunia dan di akhirat, demikian pula sebaliknya. Banyak sudah yang antum hafalkan selama 4 tahun, dan untuk Anda di program kaderisasi ulama apatah lagi, begitu banyak dihafalkan mutun-mutun, tapi jangan kita menjadi sebagaimana kata sebagian ulama kita, hanya menambah nuskha-nuskha dari buku-buku ulama kita. Kita menghafal Bulughul Maram cuma bagaikan kita menambah satu naskah cetakan Bulughul Maram saja ketika kita tidak memanfaatkannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, lisal ilmu ma hufiz, innamal ilmu ma nafa'. Bukanlah ilmu itu yang sekadar dihafalkan, tapi hakikat ilmu adalah ketika diberikan manfaat kepada diri kemudian orang lain. Anda semuanya insyaallah akan diutus dan Anda akan mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda akan mendapatkan mukafaah, kafalah yang relatif sedikit menurut ukuran manusia. Anda akan menjadi fakir miskin, ya, istilah Ustaz kita tadi, ya. Kalau saja ASN ya dikatakan fakir miskin dengan nominal yang disebutkan, maka boleh jadi dan mungkin juga tidak. Boleh jadi anda sekalian akan mendapatkan yang kurang dari itu. Tapi ada satu faktor yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh sebagian orang atau banyak orang dalam ukuran-ukuran persoalan harta dan ekonomi, yaitu apa yang Ustadz kita tadi sebutkan, persoalan keberkahan harta itu utamanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita atas dasar takwa yang kita miliki. Karena dengan ketakwaan
kita akan mendapatkan rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Maka jangan pernah takut di mana saja Anda berada, Allah akan memberikan rezeki kepada Anda dengan rezeki yang terbaik, keberkahan, dan sangat cukup insya Allah bagi Anda. Bahkan mungkin Anda menjadi munfiq, menjadi mutasaddiq bagi yang lainnya dengan ilmu dan harta yang Allah berkahi dari apa yang telah Anda dapatkan itu. Dan yang terakhir untuk para ananda sekalian, bahwa wasiat yang sangat-sangat penting, yaitu ilmu kita akan mengangkat derajat ketinggian kita di sisi Allah jika semuanya kita dasari dengan keikhlasan. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza akhlasa fihi al-amal sahibuhu. Ya, kata Imam Ahmad rahimahullah bahwa ilmu tidak ada yang bisa menandinginya, apalagi ilmu syariat tidak ada yang bisa menandingi keutamaannya, tapi dengan syarat penting, jika didasari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tidak ikhlas, maka jangan kita mimpi akan menjadi orang yang diangkat derajatnya di hari kiamat, bahkan akan menjadi orang yang paling pertama kali dihinakan di hari kiamat. Wa qad qil, jangan sampai kita menuntut ilmu sekedar untuk dijadikan atau dikatakan sebagai seorang sarjana. Jangan kita menuntut ilmu hanya dikatakan sebagai seorang khatibun mufawwah asadul mimbar, sebagai seorang khatib yang masya Allah punya banyak followers, punya banyak peminat viral dalam setiap kegiatannya dan setiap acaranya. Bukan itu tujuan kita untuk menuntut ilmu. Kapan itu tujuan kita? Mungkin kita akan dapatkan di dunia ini, wa qad qil, tapi di hari kiamat kita adalah menjadi orang yang paling pertama kali dihinakan, dimalukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Maka ikhlaskan dan ikhlas bukan pekerjaan ketika awal kita menuntut ilmu, tapi dia adalah pekerjaan saban hari. Bahkan seorang mukmin waqaf, selalu merenung, selalu memperbaiki niat dalam setiap tutur katanya dan setiap gerak-geriknya. Untuk para orang tua, satu saja kami ingatkan kepada para orang tua, hani'an lakum, antum sangat berbahagia anda, para bapak, para ibu, seluruh wali mahasiswa, seluruh wali dari alumni, berbanggalah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian telah memberikan yang terbaik. Mungkin ada yang mengatakan setelah 4 tahun atau mungkin 5 tahun tertunda lagi kesempatan kami mengambil manfaat dari anak-anak kami. Saatnya mereka berkhidmah, saatnya mereka berkontribusi untuk kami dari segala macam pengorbanan yang telah kami berikan kepada ananda-ananda kami. Kami katakan insya Allah dengan dakwah yang akan mereka lakukan, bahkan sejak mereka masuk ke dalam tiba, Anda telah mendapatkan investasi yang sangat-sangat besar tanpa Anda sadari. Begitu banyak pundi-pundi pahala yang Anda dapatkan setiap harinya. Pernah kami katakan bahwa mungkin jika Anda memeriksa buku-buku rekening Anda, tidak pernah ada transferan uang rekening dari Anda selama berada di Stibah. Bahkan mungkin setiap bulannya atau mungkin kurang dari sebulan ada saja permintaan dari mereka. Anda berusaha untuk bisa mengirimkan sesuatu kepada mereka, tapi tanpa kita sadari sebenarnya setiap waktu anak-anak kita mengirimkan pahala-pahala yang besar. Begitu banyak saldo pahala yang telah Anda dapatkan. Kita semuanya akan meninggal dunia. 3 yang akan terus kita dapatkan walaupun kita meninggal dunia adalah pahala sedekah jariah. Apa yang Anda korbankan untuk anak Anda adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang
dimanfaatkan. Mungkin Anda tidak pernah mengajar langsung kepada Anda, tapi Anda memotivasinya, Anda menjadi media perantaranya. Anda selalu membesarkan hati Anda untuk terus belajar sampai selesai. Maka itu ilmu yang sangat bermanfaat, yang telah memotivasi mereka, menguatkan mereka hingga mereka bisa selesai. Maka apa yang telah mereka sampaikan kepada orang lain dan telah mereka amalkan, itu juga akan menjadi kiriman pahala-pahala bagi Anda. Dan insya Allah pahalanya akan lebih besar lagi ketika mereka menyampaikannya nanti di tempat-tempat tugas mereka. Dan doa-doa mereka insya Allah anak-anak soleh. Anak soleh yang mendoakan Anda ketika Anda masih hidup dan tidak akan pernah melupakan Anda walaupun Anda telah dahulu pergi meninggalkan mereka. Maka jangan pernah menyesal dari setiap pengorbanan. Insya Allah inilah yang paling kita harapkan dari semuanya. Yang terakhir, untuk para dosen-dosen, para staf dan kita seluruh sivitas akademika Stiba, wasiat kami adalah mari kita senantiasa termotivasi dan terus memperbaiki keikhlasan kita setiap kita menghadiri wisuda seperti ini. Setiap kali kami melihat wajah-wajah Ananda ini yang mungkin pernah kami ajar di kelas, kadang muncul perasaan menyesal bahwa kita belum memberikan yang maksimal untuk mereka. Dan mereka akan meninggalkan kita. Maka mudah-mudahan kita terus berjalan di jalan kemuliaan ini, menyebarkan ilmu yang Allah titipkan walaupun sedikit yang kita miliki. Dan insya Allah setiap yang kita berikan, insya Allah kita akan juga dapatkan pahalanya. Kita insya Allah adalah para orang tua ideologis mereka. Sebagian akan diutus ke Aceh, sebagian akan diutus ke Papua, sebagian akan diutus ke Kalimantan, ke Sumatera. Mungkin banyak kita, para asatidah yang ada di sini, belum pernah ke sana. Namun ilmu kita insya Allah ilmu kita akan sampai ke sana. Maka berbahagialah kita dan semoga Allah mengikhlaskan kita. Kami sangat terkesan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dalam biografi Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ketika beliau melepaskan kepergian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, saya sempat mencium kening wajah beliau yang sangat mulia, yang sangat bercahaya. Dan kata Ibn Katsir, lam yatruk waladan solihan yad'u lahu. Ibnu Taimiyah tidak meninggalkan anak keturunan yang bisa mendoakan dia. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak sempat nikah, tidak memiliki anak-anak biologis, tapi taraka ummatan solihatan tad'u lahu. Ibnu Taimiyah telah meninggalkan umat yang soleh yang selalu mendoakan beliau. Sejak tahun 628 Hijriah beliau telah wafat. Dan kita selalu merasa punya hubungan dengan beliau, kita selalu doakan. Maka gitulah insya Allah anak-anak kita yang telah kita lepaskan kepergian ini, mudah-mudahan mereka adalah anak-anak soleh kita yang tidak melupakan ustadz-ustadznya. Mohon ya, kita semua punya andil dalam hal ini insya Allah. Apapun tugas kita di Stiba, tapi tidak akan mungkin terwujud keberhasilan ini tanpa kolaborasi dari semua pihak. Maka jangan pernah ada penyesalan dari apa yang telah kita korbankan kecil, apatah lagi besar. Semoga Allah mengikhlaskan kita semuanya. Semoga kita semua menjadi saksi-saksi yang terbaik untuk saudara-saudara kita, ananda kita yang kita lepaskan kepergiannya atau yang kita hadiri wisudanya hari ini. Barakallahu fikum, dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sidang senat terbuka luar biasa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Stiba Makassar dengan acara pokok wisuda ke-7 program kaderisasi ulama
dan program studi perbandingan madhab pada hari Kamis 10 Safar 1446 Hijriah 15 Agustus 2024 Miladiah dinyatakan ditutup.